Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 17, tetapi saya hanya membacakan ayat 6, 7, dan 8. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca seluruh Mazmur ini, khususnya pada ayat 3-5, mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu, apakah Daud hendak mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Daud sedang berdoa untuk pembenaran dirinya Bapak Ibu. Daud meratap karena berurusan dengan kasus-kasus di mana seseorang menganggap dirinya secara tidak adil melakukan kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudari, Daud tidak mengasumsikan kehidupannya tidak berdosa. Jauh dari asumsi tentang kemurnian yang dapat dibanggakan Daud. Klaim Daud Bapak Ibu adalah pemahaman tentang hubungannya dengan Tuhan. Dalam Mazmur 32 dan 51, Daud dengan bebas mengakui dosa-dosanya sendiri. Namun demikian, hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan yang erat dan pertobatan serta pengampunan yang terus-menerus. Oleh karena itu, klaimnya didasarkan pada keinginan Daud yang terus-menerus untuk mengikuti Tuhan secara dekat. Bapak Ibu, keadaan hidup kita mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah kita hidup sesuai dengan standar Allah bagi kita? Seperti Daud, kita dapat meminta Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jika hidup tampak suram dan berat, mintalah Tuhan untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya kepada kita pada hari ini. Yang dapat mengingatkan kita Bapak Ibu, mungkin datang dari seorang teman, atau lagu yang kita dengar, atau keindahan ciptaan Tuhan ketika kita sedang di luar rumah melihat ciptaan Tuhan, atau ayat Alkitab yang teringat di dalam benak kita. Ketika kita menyadarinya Bapak Ibu, kenalilah itu sebagai cara yang dipilih Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita, dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk tanda cintanya ini. Apapun yang terjadi terhadap kita, hendaklah kita selalu mengingat bahwa Tuhan akan melindungi kita, sama seperti kita melindungi mata kita. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kita entah bagaimana telah melewatkan perlindungan Tuhan jika kita mengalami masalah. Perlindungan Tuhan memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada membantu kita menghindari rasa sakit, Bapak Ibu. Salah satu cara Tuhan melindungi kita adalah dengan membimbing kita melalui keadaan yang menyakitkan, tidak hanya dengan membantu kita menghindarinya. Sebuah kalimat yang indah di ayat 8, yaitu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bapak Ibu, naungan sayapmu adalah kiasan yang melambangkan perlindungan Tuhan. Dia menjaga kita seperti induk burung melindungi anak-anaknya dengan menutupi mereka dengan sayapnya. Musa menggunakan metafora yang sama Bapak Ibu untuk menggambarkan Tuhan dalam Ulangan pasal 32 ayat 10-11. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merefleksikan bagian ayat 13-15, kita menemukan bahwa kita menipu diri sendiri ketika kita mengukur kebahagiaan atau kepuasan kita dalam hidup dengan jumlah kekayaan yang kita miliki. Ketika kita menempatkan kekayaan di atas sistem nilai kita membiarkan kekuasaan, kesenangan, dan keamanan finansial menutupi nilai abadi dari hubungan kita dengan Tuhan. Terkadang kita berpikir kita akan bahagia dan puas ketika kita mendapatkan kekayaan, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya hanya untuk kita mengetahui bahwa kekayaan tidak benar-benar memuaskan dan kesenangan itu akan memudar. Ukuran kebahagiaan atau kepuasan yang sejati terdapat dalam kasih Allah dan dalam melakukan kehendaknya, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan menemukan kepuasan sejati jika kita menempatkan hubungan kita dengan Tuhan di atas kekayaan duniawi. Amin.